Makna yang kedua mirsad, imigrasi atau CCTV, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa jembatan akhirat yang kita kenal dengan Shiratal Mustaqim, nama lainnya adalah Qantoroh, atau pendapat yang kedua Sirat lurus sendiri, Qantoroh adalah sendiri menjelang surga. Qantoroh itu bentuknya adalah naik, datar, lalu turun. Anggap saja jika ada jembatan seperti setengah lingkaran, itu namanya bukan sirat. Dalam bahasa Arab disebut Qantoroh. Dalam hadis Bukhari ada bahwa jembatan akhirat istilahnya Qantoroh. Hanya pemahamannya apakah Qantoroh itu sirat, sirat itu Qantoroh, apakah yang kedua sirat sendiri, lalu baru Qantoroh, baru surga. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya di atas jahanam itu ada 7 Qantoroh. 7 Qantoroh. Qantoroh yang pertama adalah pemeriksaan imigrasi tentang sholat. Wudune jenengan piye, ikhlas sholate piye, gerakane piye, fasohai piye, tomakninae piye, diperiksa detail di Qantoroh yang pertama. Kalau lulus, baru pemeriksaan imigrasi Qantoroh yang kedua. Pemeriksaan apa itu? Tsumma yus'alu 'anis shalah. Mohon maaf, tentang iman yang pertama, tentang tauhid, yang kedua tentang sholat, yang ketiga, Qantoroh ketiga tentang zakat. Jenengan zakat fitrah, zakat mali dari sejak balik jika memang mampu sampai mati kira-kira sudah sempurna ta ora? Halalan thayyibah juga atau tidak? Periksa kabeh. Yang keempat, Qantoroh yang keempat sebelum masuk surga, sebelum surga. Qantoroh yang keempat adalah tsumma yus'alu 'an siyami syahri Ramadan. Kira-kira piye kualitas dan kuantitas poso Ramadhane? Apakah masih ono utange? Kemudian yang kelima tentang wa fa in ja'a bi jaza ilal khamisah tsumma yus'alu 'anil haji wal umrah. Ditanya, wis gugur durung wajib hajine dan wajib umrah. Pantesan Imam Nawawi dalam kitab Al-Idah berkata, jika ada wong tua wafat dan belum haji atau belum umrah, padahal sepanjang masa hidupnya pernah mampu istitoah, badane mampu sehat, duwite mampu, rahilah perjalanannya juga aman mampu, tapi orang ana ikhtiar haji atau minimal umroh. Apa kata Imam Nawawi mewakili madhab Syafi'i? Mata asyian Allah, wong tua tersebut mati dalam keadaan durhaka kepada Gusti Allah, ono utang, walaupun nggak nadar, soalnya belum gugur ke kewajiban haji atau umroh. Lah solusinya piye? Gak boleh harta warisan dibagi begitu saja. Selesaikan 4 perkara, kata beliau. Wasiate, utange, biaya pemakamane, lalu lah ini ahad, ikatan-ikatan, apakah fidyah termasuk nadar maupun yang tidak nadar, utang haji atau utang umroh, selesaikan dulu, badalin umroh, badalin haji, sisane baru dibagi sebagai warisan. Paham ra paham, penting manggo. Lalu saya artikan lagi, jika ia lulus imigrasi yang kelima, lanjut Qantoroh imigrasi yang keenam. Ditanya tentang apa? An silaturrahim, silaturrahim piye? Apakah ada putus-putus tali silaturrahim? Ya Allah, andaikan ada orang yang benci mati sama kita, jelas-jelasan putus tali silaturahim kita, maka Al-Quran ayat 199 surah
Al-A'raf, ayat-ayat terakhir sudah pernah kita bahas kadar akhlak tertinggi yang Rasul pernah lulus, lalu Rasul dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada kalimat azim, tiga alasannya mengapa Al-Quran kok ada kalimat azim ya. Maka salah satu di antara tiga alasan karena Rasul lulus mengamalkan kadar akhlak tertinggi, ayat 199 surah Al-A'raf, di antaranya adalah khudil afwa wa'mul bir'ufi wa'arid anil jahilin. Dan maknanya kata Jibril alaihissalam, engkau maafin orang yang dolim, engkau beri hadiah penghargaan siapapun yang benci sama kamu, menghindari kamu, dan engkau hai Nabi Muhammad orang pertama yang ikhtiar nyambung silaturahim kepada orang yang bukan sekedar benci mati, jelas-jelasan putus tali silaturahim kepada jenengan. Kira-kira ngamaline angel apa angel Pak? Angel pol Pak. Jenengan silaturahim sama orang karena dia baik sama kita, biasa kumpul gampang kecil. Tapi kalau jenengan dibenci, diidoni, difitnah, dituduh, lalu jelas-jelasan keluar-keluar putus tali silaturahim, justru jenengan suruh maafin, bawa duit, bawa hadiah, lalu silaturahim, angel pol pokoknya. Ya Allah, tapi Rasul mampu. Kemudian jika lulus di kontoroh silaturahim, ditanya lagi di kontoroh yang ketujuh. Apa itu? Yus'alu 'anil madzalim, kedolimannya kepada sesama menungso, kepada wong tua, anak, garwa, tetangga, siapapun. Ya Allah. Kemudian wayunati munatin, lalu ada malaikat yang teriak, ala man kanat lahu madlimatun falyati. Apakah ada orang yang pernah terdolimi oleh orang ini? Falyati, datang ke sini. Dipanggil oleh malaikat. Wa yuqtassu linnasi minhu, lalu dikisos, diadili oleh malaikat tersebut di hadapan manusia. Fadzalika, kata Ibnu Abbas, itulah qauluhu azza wajal, maksud daripada firman Allah, inna rabbaka labil mirsad. Kira-kira masuk surga itu angel apa gampang? Angel. Ya Allah, muga-muga dapat kemudahan lewat apa? Rahmati Allah, ridhoni Allah, maghfirah Allah. Masih ingat Pak? Rasul sempat nangis cerita, hai Abu Hurairah, ada di zaman Bani Israel 70 tahun orang pernah maksiat, cilik gede nggak pernah dosa, amal soleh numpuk 70 tahun dor pokoknya. Apa kata Rasul? Nanti di akhirat nasibe ditanya oleh Allah, hei hambaku, dalam kurung orang soleh tadi 70 tahun ibadah terus, kamu kira-kira surga apa neraka? Surga Gusti, surga. Pede. Lah modalmu apa masuk surga? Merasa gampang. Oh, aku ibadah kok 70 tahun ora pernah maksiat babar blaso. Oh, ngono. Apa kata Allah lewat lisan suci Rasul sallallahu alaihi wasallam? Coba diukur, ditimbang, dibandingke amal ibadahmu pahalane kaya apa selama 70 tahun dengan nilai syukur siji mata, satu mata. Apa wis lulus? Engkau bersyukur dengan penglihatan satu toktil, ternyata belum lulus Pak. Berarti kira-kira angel Pak lulus itu angel. Makanya tak heran semua ayat-ayat Al-Quran, doa pertama setelah kita beramal soleh apapun itu, ya Allah taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Muga-muga jenengan rahmat Gusti. Amin Allahumma amin. Kemudian fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman.
Saya teruskan karena satu paket. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Tanpa panjang kalam tentang bacaan riwayat dan qiraat yang mukhtalifah, saya untuk poin saja. Fa ammal insan, maka adapun menungso. Pendapat pertama di sini adalah yang dimaksud sebab turunnya ayat-ayat ini adalah orang kafir yang bernama Utsbah bin Rabi'ah. Itu loh Pak, yang metenteng-petentengan, aku pengen tahu kaya apa tah wahyu Al-Quran yang dibawa Muhammad. Nemui Muhammad, ternyata loh, kalimat yang keluar dari Muhammad ini bukan sembarang bacaan. Biarkan saja, biarkan saja. Utsbah bin Rabi'ah awalnya kecanduan, ini bukan sembarang bahasa, padahal dia termasuk yang paling pintar tentang bahasa Arab. Kemudian yang kedua, Utsbah bin Rabi'ah termasuk yang nyuwun sewu di Taif, yang ngompor-ngompori agar ngeludahi ngusir Rasul, ya dia di belakang daripada Bani Saqif, Yalil, Hubaib, Mas'ud, penguasa Taif termasuk. Tapi sisi lain, bosnya Utsbah bin Rabi'ah walaupun pembesar Quraisy dan musuh bebuyutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sering masih ada iba sama Rasul. Ya contoh ketika Rasul berdarah-darah bersama Zaid bin Harisah, lalu diem sejenak di kebun yang sekarang disebut kebun Adas, kemudian di kebun anggur, kok mesake iku wong lanang, yaitu Utsbah bin Rabi'ah, pemilik kebun, dan kakaknya yang Syaibah bin Rabi'ah. Hei Adas, pembantu Nasrani, kasihan wong loro kok suguhin anggur. Nah itu kan ceritanya itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW baca Bismillah, nanya Adas, bacaan apa itu, belum pernah aku dengar. Ujung-ujungnya masuk Islam Adas radhiyallahu anhu, kan itu Utsbah bin Rabi'ah. Utsbah bin Rabi'ah mati di kapan matinya? Perang Badar. Awal-awalnya orang pertama yang ngerem Abu Jahal, udah nggak usah ada perang, nggak usah ngelawan itu Muhammad, walaupun dengan 314 pasukan. Itu Utsbah. Karena firasat buruk akan terjadi, kata Utsbah. Apa kata Abu Jahal? Cemen sampean. Dicemen-cemenin Abu Jahal, akhirnya bergerak juga. Dan termasuk nyuwun sewu, Utsbah bin Rabi'ah karena dibully oleh Abu Jahal, orang pertama yang ngajak, Muhammad, mana yang siap duel dengan saya? Akhirnya Ubaidah ibnul Haris ditunjuk Rasul, engkau duel sama Utsbah bin Rabi'ah. Ali, engkau duel sama anaknya Utsbah. Engkau Hamzah duel sama yang satunya lagi. Nyuwun sewu, termasuk yang tewas Utsbah bin Rabi'ah awalnya enggak mati, tapi karena tusukan 2 kali oleh Ubaidah ibn Haris, tunjukan oleh Rasulullah SAW, ujung-ujungnya mati alias modar ketika perang Badar. Dimulai waktu pagi, sebelum zuhur sudah 70 pasukan kafir mati alias modar. Termasuk siapa? Sebelum zuhur sudah mati, Abu Jahal mati, Utsbah bin Rabi'ah juga mati. Ustadz, ya emang kebajingan tengiknya Utsbah bin Rabi'ah itu apa? Kok sampai diabadikan dalam Al-Quran jika memang artinya itu adalah Utsbah bin Rabi'ah? Selain dari bajingan tengik garda terdepan memusuhi Rasul SAW, adalah yang kedua, elitnya tingkat internasional, itu Utsbah. Untuk siapa saja? Untuk kaum muslimin pada umumnya. Tapi nyuwun sewu, ada pendapat yang lain. Abu Hudzaifah ibn Mughirah yang dimaksud manusia di sini. Ada pula yang berpendapat Ubay bin Khalaf. Namun pendapat yang kebanyakan kitab tafsir, Pak, kitab tafsir lebih banyak adalah mengatakan menungso yang disinggung di ayat 15 dan 16 surah Al-Fajr adalah Umayyah bin Khalaf. Jauh lebih bajingan daripada Utsbah bin Rabi'ah. Seperti apa? Nyuwun sewu, Umayyah bin Khalaf, kenapa mesti kebajingannya disinggung dalam Al-Quran supaya pelajaran buat kita? Pak, Bu,
Orang yang pertama menyetujui pendapatnya Abu Jahal saat rapat di MPR zaman Kanjeng Nabi yang disebut Darun Nadwah, tepatnya lurus dengan Hijr Ismail Tengah, sekarang tertulis ada Masyruq Al-Malik Abdul Aziz, sekarang tangga-tangga. Dulu yang tadinya pendapat pertama usir Muhammad, kedua penjarakan Muhammad, yang ketiga bunuh Muhammad. Orang pertama yang menyetujui Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah orang yang pertama kali menjarah semua milik kaum muhajirin yang ditinggal hijrah. Umayyah bin Khalaf yang pertama kali ayo bareng-bareng tindas orang mukmin sama Muhammad. Bilal bin Rabah disiksa habis-habisan oleh siapa? Umayyah bin Khalaf. Dengan apa? Setiap malam dipecuti, dipukuli, pada siang harinya dirantai teraplang-aplang, lalu batu besar ditindih pada dadanya hingga gak bisa nafas. Gitu saja. Lalu setiap saat Rasul melihat nangis. Abu Bakar nebus dengan berapa? 9 uqiyah emas senilai 150 sampai 160 jutaan rupiah kalau rupiah saat ini. Nyun sewu, apa kata Umayyah bin Khalaf? Abu Bakar, ente somong. Itu nggak berharga itu Bilal. Enggak sampai mengorbankan ratusan juta. Bahasa kita. Andai kan engkau ngenyang nawar, tadi kan deal 9 uqiyah. Engkau bayar 1 uqiyah, saya relakan. Itu ente somong sekali, kata Umayyah bin Khalaf. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Hai Umayyah, andaikan engkau menaikkan harga 100 uqiyah emas miliaran, pasti aku akan tebus. Paham ya? Walaupun nggak menganggap berharga Bilal di mata Umayyah, andaikan engkau beli 1 uqiyah bahkan kurang dari itu, aku relakan. Aku pancing engkau, ternyata nggak ditawar. Bukan masalah itu. Engkau naikkan harga berapapun, aku akan tebus. Allahu Akbar. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar. Kira-kira di sini ada Abu Bakar gak ya jadinya? Ya salah, miliaran Pak, miliaran untuk 1 orang. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini bukan dongeng ya, ini ngaji, bukan dongeng. Umayyah bin Khalaf apalagi termasuk orang pertama yang ngompor-ngompori nyegat perang Badar ya Umayyah bin Khalaf. Partneran Umayyah sama Abu Jahal itu wong loro terus-terusan. Ya Allah, termasuk yang gampar pasukan yang memblokade rumah Rasul sebelum hijrah. Itu adalah Umayyah bin Khalaf. Kalian Muhammad di mana? Masih di dalam tidur. Songong kalian, gila kalian. Itu udah keluar. Lihat bagaimana kepala kalian ada taburan pasir. Ternyata pasir taburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca ayat pertama sampai ayat 9 surah Yasin. Itu Umayyah bin Khalaf yang menyetujui, yang berani gampar. Ya Allah, dan banyak lagi. Terlepas daripada itu, hubungannya dengan harta. Ia terkenal. Nyuwun sewu nggih, sak kaya-kayane orang Mekah keluarga Umayyah. Bapaknya pedagang, kemudian sejak kecil tertanam akidah prinsip uang adalah segala-galanya. Itu loh. Umayyah sejak kecil punya prinsip uang adalah segala-galanya, atau bahasa lain Tuhan. Dengan fulus semuanya mulus, tanpa fulus semuanya manfush. Itu sejak Umayyah bin Khalaf kecilnya. Walhasil dengan segala cara, contoh kekayaannya melimpah-limpah karena ia juru kunci Ka'bah dan Mekah pada umumnya. Siapapun yang hendak berkunjung dari mana saja negaranya, menyembah berhala ataukah tujuannya memang Ka'bah, harus melewati upeti. Emas, pakaian, buah. Dalam kitab sejarah seperti itu. Apa saja, akhirnya kaya Umayyah bin Khalaf. Tapi pelitnya tingkat internasional. Disinggunglah di ayat ini. Adapun menungso yang dimaksud Umayyah bin Khalaf menurut kebanyakan ulama tafsir atau
tidak menutup kemungkinan di kitab-kitab tafsir adalah insan di sini menungso pada umumnya. Ngikut-ngikut warisan. Di sini juga diketerangkan banyak kaum muslimin pun ketularan sifat Umayyah. Apa itu sifat Umayyah yang nularin banyak kaum muslimin? Kata ulama Al-Qurtubi, idza mabtalahu rabbuhu, ketika Robnya memberi bala ujian, fa'akramahu Allah, maka Allah memuliakan dia dengan apa? Bil mali, dengan harta benda. Duit berak, saldone akeh, rak karuan, nyun suwun, nyun sewu, ditambah lagi wana amahu, dan ia pun diberi banyak kenikmatan kenyamanan. Omai makro-makro, kendaraan mewah, tanah berah, bojone ayu rak karuan. Nah itu wana amah manane. Kemudian fayaqulu rabbi akroman. Umayyah termasuk banyak kaum muslimin kalau nggak ngati-ngati jogo ati mewarisi sifat Umayyah. Apa itu? Berkata, Robku Allah berarti telah memuliakan aku. Buktinya aku sugih. Buktinya bisnisku lancar. Buktinya bojoku ayu, omahku makro-makro, apa wae keinginan donyaku kok gampang banget ya dapat ya. Berarti ini Allah sayang sama aku, Allah muliake aku. Itu akidah orang kafir. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa amma, lalu Umayyah pun berkata, dan kata Imam Al-Qurtubi, banyak loh kaum muslimin yang tanpa sadar mewarisi sifatnya. Apa itu? Wa amma, dan adapun idza mabtalahu, jika ana manungsa diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqahu, rezekine dipersempit. Ada yang mengatakan waqila yakfi bima yakfi, hanya secukupnya, ora ana luwehe babar blas. Ada pendapat kedua situ. Apa kata menungso itu? Fayaqulu rabbi ahanan. Wah, Allah menghinakan aku. Allah rak sayang karo aku. Allah enggak mulyake aku. Buktine aku melarat-melarat iki. Ternyata akidah orang kafir, terutama Umayyah bin Khalaf, adalah ukuran Allah memuliakan hamba dengan urusan dunia. Lalu dijawab oleh Allah, akidahnya Umayyah itu salah. Dan wahai kaum muslimin, jangan ikut-ikutan, maksudnya seperti itu. Kalla, ayat setelahnya, kalla, sekali-kali tidak benar babar belas. Tafsirnya adalah laisal amru kama yudhannu. Tidak benar babar belas urusan yang demikian sesuai apa pemikiran itu orang kafir atau Umayyah bin Khalaf. Laisal ghina li fadli, kekayaan itu bukan berarti oh Allah memuliakan orang itu. Walal faqru li hawani, begitu pula kemelaratan oh tondo Allah menghinakan, tidak. Maka nyuwun sewu, Al-Bara Ibnu Azib berpendapat akan tapi saya simpulkan, Imam Qurtubi mengatakan di akhirnya, akan tetapi innamal faqru wal ghina min taqdiri wa qadai. Melarat donya, sugih donya, beruntung donya, sukses donya itu hanya sekedar takdire Allah, qadae Gusti Allah. Ora ana hubungane jenengan iki oh mulya berarti wong sugih kok. Ora ana babar belas. Inilah akidah yang diingatkan oleh Gusti Allah. Kira-kira bisa dipahami bahasa saya Bapak Ibu? Insya Allah. Lalu Imam Al-Farra berkata, kalla di sini versi kedua tapi sebetulnya mirip. Kalau pertama kan kalla artinya tidak, sekali-kali tidak benar itu akidah. Kalau yang kedua kata Al-Farra radhiyallahu anhu, lam yakun yambaghi lil abdi ayyakuna hakada. Seorang hamba ora patut koyok ngono bahasane, bahasa lebih halus. Walakin akan tetapi bagaimana mestinya? Yahmatullaha 'alal ghina wal faqri. Apapun kodok takdir Allah, umpamanya kita sugih, alhamdulillah, kita melarat, alhamdulillah. Itu kata Imam Al-Farra. Orang muslim diparingi sugih ya alhamdulillah, diparingi melarat juga harus alhamdulillah.
Tapi ngomong-ngomong, jenengan pengen yang alhamdulillah versi sugih atau keadaan yang melarat? Versi sugih, luar biasa. Berarti wong waras kabeh iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Umpamanya ada yang ngomong, Ustadz, bukankah Rasul berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'azumratil masakin. Ya Allah, doa Nabi, hidupkanlah aku dengan nasib kehidupan yang melarat miskin, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Kumpulkan aku giring ning akhirat nanti kumpulannya orang-orang miskin. Karena 50 tahun sebelum orang kaya masuk surga, ternyata orang-orang miskin sudah masuk duluan. Betul. Maka dari hadis itu kira-kira perlu saya doakan jenengan orang kaya atau orang miskin ini? Allah. Ikhwah billah, nengah-nengai. Bijak, wallahualam, versi saya bijak seperti ini. Jika memang hati ini jenengan resik, hati ini jenengan ikhlas, hati ini jenengan sudah masuk kalimat nanti pembahasan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Satu di antara 10 tafsir an-nafsul mutmainnah itu apa? Ikhlas, sebenar-benar ikhlas apapun qada takdiri Allah. Monggo siap urip larat, zuhud, tasawuf, monggo. Kalau perlu donga seperti Rasul, ya Allah melaratkanlah aku, mati dalam keadaan melarat, monggo tak amin ke insyaallah. Namun jika jenengan belum siap, ojo wani-wani. Soalnya ngeten, ulama-ulama kasyaf termasuk Mbah Maimun Zubair almarhum, yang tentu jenengan tahu jasate saat wafat harum dan abadi hingga yaumul kiamah, akan jasad abadi. Allah, beliau punya akidah seperti ini. Beliau menukil dari senior beliau, ulama dari Mesir yang bernama Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili. Pernah dengar ahli tasawuf dunia Syekh Asy-Syadzili? Ini ilmu ati, ilmu tasawuf ya, walaupun nyinggung sidik-sidik. Beliau menasihati, kulu min atyabit ta'ami, mangano dahara, makanan yang paling nikmat. Umpamanya ono pilihan makanan, pilih yang paling nikmat menurutmu apa? Pilih. Washrabu min aladzi syarabi, minumlah minuman yang aladz, terlezat, aladz, lazid. Kemudian wanamu fi awta'il firash, tidurlah di tempat yang paling nyaman. Andaikan memang mampu punya kasur yang paling empuk, silahkan. Ini ya, kita cari yang bijak coba. Jika memang belum siap untuk zuhud jadinya. Yang keempat, walbasu min alyanis thiyabi, pakailah pakaian yang paling berharga, paling nyaman, paling lembut buat jenengan. Kenapa yang demikian? Kata beliau, fa idza fa'ala dzalik, seseorang sudah mengamalkan itu, menikmati yang paling nikmat, paling super per itu tadi. Fa yahmadullah, ketika ia merasakan nyaman lalu alhamdulillah ya Allah, omae nyaman banget, AC-ne sejuk banget, lantai resik, bojo ayu, wis pokoknya sesuai memang manah hati, rasanya nyaman di mata dan di hati, sehingga ucap spontan alhamdulillah. Apa kata beliau? Hamdalah yang model seperti itu yastaujibu kulla adwin fihi lisyukri billah, maka mengajak, memaksa semua anggota tubuh, darah, saraf, semuanya akan ikut alhamdulillah ya Rabb. Karena dari lapang hati, lego hati, nerimo memang nikmati Allah. Paham maksud saya ya? Berbeda. Bikhilafi, kata beliau, bikhilafi, berbeda dengan orang diuji oleh Allah dengan nyuwun sewu melarat.
akala khubza syair bil milhi, kata beliau. Mangane daharane roti kasar, jawawut ditambah garam, wis ra enak. Yang kedua, ombenane al-malih asyahin, wis rada-rada asin ditambah-tambah panas. Itu model air yang pinggiran-pinggiran lautan itu loh Pak, sumure dimasak kaya apa tetap asin itu loh Pak. Apa itu? Oyoh tak apa ya? Wes pokoknya itulah, itu bahasa beliau. Ora ana banyu sing resik, anane banyu sing seperti itu kualitasnya. Naudzubillah. Lalu turune wana ma'alil ardi, di atas tanah. Wes bekas ra karuan. Namun dia yahmadullah. Lisane sih menampakkan alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Tapi siapa yang bisa jamin? Beliau orang kasyaf. Tidak sedikit ucapannya alhamdulillah wa fi qalbihi, namun atine ada ismi'zaz. Ismi'zaz itu gerundel. Apa ya? Kecewa. Wa ba'du sukhut, atau titik-titik kebencian, nasib. Nah itu loh. Atine ngono tapi lisannya si alhamdulillah. Apa kata beliau? Jauh lebih afdol wong sugih merasa nikmat nyaman, alhamdulillah, itu lebih aman, lebih selamat, pahalanya gede ditimbang-timbang daripada hamdalahnya lisan tapi hati dengan Rasulullah itu masih tanda-tanda melakukan keharaman Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira masuk atau tidak? Berarti milih yang sugih apa yang melarat? Oh sugih, alhamdulillah. Ternyata berubah pikirannya. Apa yang meniku itu? Ya Allah, termasuk sing ngomong burung siap kok. Lebih-lebih untuk maslahat umat. Kadal faqru ayyakuna kufron. Kemelaratan itu kerap kali mengantarkan kepada kekufuran. Masih ada waktu Bapak Ibu? Berapa jam? 2 jam terus pokoknya. Era tahu berubah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait nyuwun sewu makna kala? Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, hadits qudsi, Allah berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Ini sesungguhnya aku la ukrimu man akramtu bi kasratid dunya. Aku, kata Allah hadits qudsi, tidaklah memuliakan orang yang aku muliakan dengan perbanyak dunya. Tidak lah ya. Paham ya? Aku tidak memuliakan orang yang aku muliakan dengan cara ngasih banyak dunya. Itu enggak. Wala uhinu man ahantu biqillatiha. Dan aku pun tidak menghinakan, merendahkan orang yang aku rendahkan dengan melarati dunya. Orang innama, hanya, sesungguhnya. Ini yang penting, kesimpulan hadis qudsiynya. Innama, sungguh hanya ukrimu man akramtu bitaati. Aku memuliakan seseorang yang aku muliakan dengan cara ia gampang banget taat kepada Allah, mudah taat, taufik taat, banyak ketaatan. Itulah orang yang tanda-tanda dimuliakan Gusti Allah. Wa uhinu, dan aku hinakan man ahantu, yang seseorang yang aku hinakan dengan apa? Bimaksiati, orang itu maksiat karo Gusti Allah. Muhasabah masing-masing. Allah gak mandang sugih kere kula jenengan. Sugih maksiat itu hina orangnya. Melarat maksiat apa meneh tambah hinane. Ya Allah. Tapi kalau jenengan sugih ahli ibadah, sugih taat, atau melarat taat, itu baru jenengan tondo-tondo dimuliakan Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kira-kira jelas maksud saya Bapak Ibu? Oh insya Allah. Manggu-manggu lebar pokoknya. Allah. Ustadz, ya, ono pertanyaan. Ada pertanyaan, saya ingat-ingat itu 9 orang. Bahkan 7 diantaranya itu anak dari seorang kiai besar.
Mereka berkata, alah sholat terus. Aku sholat bolak-balik ya tetap belarat ngene kere ngene ya. Ngomongnya seperti itu, nadanya ya seperti itu. Giopoh sholat dan bertahun-tahun orang sholat. Waliyadzubillah, naudzubillah. Karena pikirannya ternyata terserang mewarisi Umayyah bin Khalaf. Padahal kita punya akidah dielengke Gusti Allah. Taat, sholat itu adalah minangka kita mulia di sisi Allah. Ora ono kaitannya dengan urusan dunia. Andaikan kulon jenengan taat, sholat, anak putu jenengan sholat, dibuka keran rizkine, yo alhamdulillah, itu nilai fadl. Bahasa fadl itu apa sih? Kelebihan, keluasan. Adapun sholat, kere ya sholat, sugih ya sholat. Karena sholat adalah kebutuhan inti kita sebagai hamba Gusti Allah. Saya ingatkan, supaya anak-anak jenengan, keluarga jenengan ini jogo sholat, kere atau tidak enam, jabatannya tinggi atau tidak enam, pokoknya karena kita hamba Gusti Allah wajib sholat. Adapun ditinggikan derajat dunyone, kemudian kekayaannya itu hanya sekedar fadl, tambahan kecil dari Allah, anugerah kecil dari Allah. Karena nyuwun sewu, orang yang jago sholat, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu. Pernah kita bahas, wudune dijogo, ikhlas dijogo, waktune dijogo, gerakane faswai dijogo. Ulaika humul warithun, mereka itulah para pewaris. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yang akan mewarisi surga firdaus. Yang kedua, andaikan kita berharap adalah urusan akhirat, dengan sholat kita dapat surga firdaus. Adapun urusan perencilan dunia, sukses ini, sukses itu, dengan cara kita rajin sholat adalah tambahan kecil, percepat sebelum intinya adalah surga firdaus. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, Pak, Bu, tulis saja di batuk atau di tembok masing-masing rumah ayat 132 surah Toha, halaman terakhir sebelah kanan garis tengah-tengah, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Allah berfirman, wahai para ayah, para istri, orang tua, pastikan jangan kalian sendiri yang jaga sholat, yang on time sholat, perhatian sholat, tapi wa'mur ahlaka bis sholat, semua anggota keluargamu pastikan ahli sholat. Aku nggak butuh apa-apa, kata Allah, la nas'aluka rizqa, tapi kalian yang penting jogo sholat sak keluarga, nahnu narzukuk, kami jamin rizki kalian, rizki dunya. Itu tambahan, Pak. Muga-muga kalau panjenengan perhatian sholat, anake perhatian sholat, hakul yakin keluarga di barokah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Masih lanjut atau cukup? Kok lanjut ya? 1 menit lagi. Oh 2. Kemarin 3 hari yang lalu ditanya, Ustadz, ya, aku berusaha senyum terhadap suamiku, tapi suamiku ternyata malah diem, bahkan terkadang melotot. Iki kenapa dek sampai kok senyum-senyum? Saya tanya, Bu, terakhir senyum ikhlas kapan? Setahun yang lalu. Oh pantesan, setahun yang lalu. Ternyata ibu-ibu pengen dapat ridhonya suami, masih belum ikhlas. Harus kalau senyum pengennya dibalas senyum. Pengen mulia ke laki-laki, syaratnya di pikiran wanita, laki-lakiku harus soleh. Pengen mulia ke wong tua, di pikiran manusia harus soleh dulu wong tua. Na'udzubillah min dzalik. Tidak seperti itu.
Pokoknya perintah Allah birrul walidain tanpa bahas wong tuane kaya apa. Mulyake suami tanpa bahas piye kelakuan suami. Urusan kelakuan suami urusan dia sama Allah. Kira-kira jelas maksud saya? Oke, mangguk lebar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Walaupun 2 ayat muga-muga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.